Power kecil tapi tenaga besar. Ringan tapi bisa ngangkat watt tinggi. Inilah yang bikin banyak orang jatuh cinta sama yang namanya Switch Mode Power Supply atau SMPS. Tapi tunggu dulu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AN Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kelemahan power amplifier menggunakan SMPS atau Switch Mode Power Supply. Di balik semua kehebatannya, ada sesuatu yang jarang dibahas. Sesuatu yang sering bikin teknisi pusing, bahkan bisa bikin power amplifier kalian rusak dalam sekejap. Di video ini, kita bakal bongkar kelemahan SMPS, kenapa banyak pemula salah mengartikan kalau pakai SMPS lebih simpel, dan kapan sebaiknya SMPS itu digunakan atau justru dihindari. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. Pertama, kita pahami dulu, apa itu SMPS? SMPS adalah power supply yang bekerja dengan sistem switching frekuensi tinggi. Jadi, listrik tidak langsung diturunkan seperti trafo biasa, tapi dipotong-potong dengan kecepatan sangat tinggi, lalu diubah kembali jadi tegangan yang kita butuhkan. Hasilnya, lebih ringan, lebih kecil, lebih efisien. Makanya, sekarang banyak dipakai di TV LED, laptop, charger, bahkan power amplifier modern. Tapi, justru karena sistemnya yang canggih ini, ada banyak kelemahan yang sering tidak disadari. Kelemahan pertama yaitu kompleksitas atau keruwetan atau keadaan yang terdiri dari banyak bagian saling terhubung. Kalau power supply biasa cuma trafo, dioda, dan elko, dengan SMPS jauh lebih rumit. Di dalamnya banyak terdapat berbagai komponen, seperti IC PWM, MOSFET switching, trafo ferit, feedback control. Artinya, kalau rusak, tidak bisa asal ganti komponen. Satu komponen rusak, bisa merusak bagian lain. Dan disinilah banyak pemula salah langkah. Mereka kira semua power supply itu sama. Padahal SMPS butuh pemahaman lebih dalam. Sensitif tegangan. Kelemahan kedua, SMPS sangat sensitif terhadap tegangan listrik. Artinya, kalau listrik PLN naik turun atau ada lonjakan mendadak, yang pertama biasanya MOSFET jebol, IC mati, atau dioda rusak. Dan yang bikin kaget, kerusakan ini sering terjadi tanpa peringatan. Tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saja mati total. Kalau kalian pakai SMPS untuk audio, ini yang wajib kalian perhatikan. SMPS bekerja di frekuensi tinggi, dan itu menghasilkan noise. Kalau filter tidak bagus, maka yang akan terjadi suara desis, gangguan frekuensi, audio tidak jernih. Makanya, banyak teknisi audio masih setia dengan trafo konvensional. Karena lebih bersih, lebih stabil untuk suara-suara, dan pastinya tahan lama. Sulit diperbaiki. Ini yang paling sering bikin kita frustrasi. Kalau power menggunakan trafo rusak, kita bisa lihat komponen gosong, elko bengkak, dioda putus. Tapi dengan SMPS, sering terlihat normal, tapi tidak bekerja. Kenapa bisa begitu? Karena kerusakan bisa ada di IC kecil, jalur feedback, atau bagian switching yang tidak terlihat. Tanpa alat seperti osiloskop, perbaikan jadi sangat sulit. Risiko ke power amplifier. Ini yang paling berbahaya. Kalau SMPS bermasalah, dampaknya bukan cuma di power supply, tapi bisa merusak driver, transistor final, bahkan speaker. Misalnya, tegangan tiba-tiba naik, maka speaker bisa langsung jeduk. Lalu voice coil terbakar karena tegangan bocor. Inilah kenapa SMPS harus benar-benar stabil sebelum kalian oprek. Kelemahan selanjutnya yaitu banyak produk kurang berkualitas. Di pasaran, banyak SMPS murah dengan label besar,
1000 watt, 2000 watt. Tapi kenyataannya, kebanyakan tidak sesuai dengan angka iklan karena komponen sering dihemat. Dan ini jebakan paling sering untuk pemula. Kelihatannya murah dan powerful, tapi ujung-ujungnya malah keluar biaya lebih besar. Jadi, sekarang kita mulai paham kenapa ada teknisi yang bilang SMPS itu bagus, tapi tidak selalu aman digunakan. Semua tergantung kualitas, penggunaan, dan pemahaman kita. SMPS bukan teknologi yang buruk, bahkan sangat canggih. Tapi, bukan berarti selalu lebih baik dari trafo biasa. Kalau kalian masih pemula dan belum paham cara kerjanya, menggunakan SMPS tanpa pengetahuan itu seperti naik motor kencang tanpa rem yang siap. Jadi, sebelum kalian memutuskan pakai SMPS, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah saya sudah paham cara kerjanya? Karena kalau belum, yang terjadi bukan upgrade, tapi justru downgrade, bahkan kerusakan. Kalau kalian suka konten seperti ini, yang ngebahas rangkaian audio dengan bahasa sederhana tapi mendalam, jangan lupa like, komen, subscribe. Dan kalau kalian punya pengalaman pakai SMPS, tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.